Kemudian terkait dengan pelaksanaan kegiatan, sebenarnya kegiatan refocusing kemarin sudah berjalan ya, sudah selesai kan gitu kan. Sekarang tinggal di pelaksanaannya. Nah, di dalam pelaksanaan ini ada satu lagi slide yang kedua, yaitu mengenai perpajakan. Mana tadi perpajakannya? Nah, ini. Kelihatan Bu fasilitas perpajakan Bu. Ini ada slide yang kedua, yaitu slide fasilitas perpajakan. Iya. Dipindahin ke itu Pak, apa? Slideshow. Slideshow. Oke, udah? Iya. Udah, kelihatan Bu ya? Ya. Kelihatan. Sebentar. Oke. Nah, fasilitas perpajakan dalam penanganan COVID ini. Nah, jadi anggaran sudah, refocusing kegiatan sudah, beberapa kegiatan sudah kita lakukan. Yang menjadi perhatian kami tadi di sini, yang harus kita diperhatikan bagi auditor tadi adalah prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerjanya tetap dipertahankan. Sekarang pelaksanaannya, di dalam pelaksanaannya, di dalam pelaksanaan kegiatan COVID tadi itu, Menteri Keuangan melalui PMK, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28, itu memberikan fasilitas perpajakan dalam penanganan COVID-19. Ya. Nanti secara detail Bapak Ibu bisa download ya PMK-nya 28 ini, tapi secara singkat kami jelaskan demikian. Jadi di dalam PMK itu sebagai dasar pertimbangannya itu adalah tugas negara itu adalah melindungi, ini dalam Undang-Undang Dasar 45, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah rakyat Indonesia terkait dengan bencana ini. Kemudian juga ada kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran dalam rangka Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang 27, dan ketersediaan obat-obatan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID untuk penanganan dampak virus ini. Nah, fasilitas apa yang akan diberikan pemerintah? Menteri Keuangan memberikan fasilitas dalam pelaksanaan COVID ini. Ada pelaksanaan fasilitas PPN dan PPH, ya, pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Nah, sebentar ya. Nah, terhadap pengadaan, nah, kemarin kan kita sudah bicara pengadaan. Biasanya kalau kita melakukan belanja itu kan dipotong Bu ya, dipotong ada kalau ada belanja pegawai dipotong PPh 21. Kalau belanja barang dipotong atau dipungut PPh 22 dan PPN. Kalau jasa nanti ada PPh 23. Nah, ini kita jelaskan dulu fasilitas di PPN-nya. Nah, fasilitas pajak pertambahan nilai. Mohon maaf. Nah, maaf ya. Siapa saja yang diberikan fasilitas pertambahan? Ini subjek pajaknya. Badan instansi pemerintah, rumah sakit atau pihak lain ya yang melakukan impor perolehan barang atau impor atau perolehan barang dan jasa, atau ya subjek pajak tadi itu melakukan pemanfaatan jasa kena pajak, maka ini dibebaskan atau diberikan fasilitas untuk tidak dipungut PPN-nya. Ya. Badan instansi pemerintah, ya, Pemda dan sebagainya, rumah sakit yang melakukan pengadaan APD dan sebagainya yang terkait dengan COVID, ataupun pihak-pihak lain tadi yang melakukan impor atau perolehan pengadaan barang dan jasa atau pemanfaatan jasa kena pajak, itu diberikan fasilitas pembebasan PPN ya dalam masa April sampai September. Nah, masa pajaknya hanya April sampai September 2020. Nah, mudah-mudahan sebelum September COVID-nya sudah selesai Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian jangan sebelum September.
Jangan ya. Bulan puasa nih. Besok sudah selesai ya. September kelamaan juga ini ya. Tapi diberikan fasilitasnya kalau ada pengadaan sampai bulan September kok masih ada pengadaan terus, barangkali masih ada dampaknya 1-2 orang aja misalnya gitu, itu masih diberikan fasilitas perpajakan. Syaratnya harus impor atau perolehan barang dan jasa itu dalam penanganan COVID. Nah, ini nanti modusnya Bapak Ibu sekalian auditor, tolong diteliti ini. Jangan-jangan nanti ada yang nitip, ada yang nebeng gitu ya. Ini beli APD tapi di dalam APD itu ada alat perlengkapan dini ya gitu ya. Nanti disisipin ada penyelundupan. Jadi syaratnya adalah barang-barang atau jasa dalam rangka penanganan COVID. Nanti ada apa saja barang ini. Barangnya adalah obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan perlindungan diri, peralatan untuk perawatan pasien, peralatan pendukung lainnya. Yang terkait dengan COVID. Yang terkait dengan yang tidak terkait dengan COVID ya jangan tidak diberikan fasilitas untuk pembebasan PPN. Nah, ini nanti tolong dititip. Kemudian kalau jasanya, jasa konstruksi, jasa konsultan manajemen, jasa persewaan, jasa pendukung-pendukung yang lainnya. Ini adalah perolehan pengadaan barang atau pengadaan barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas PPN-nya. Nah, fasilitas perpajakan itu apa saja? Jadi kalau kita lihat di ilmu perpajakan, fasilitas itu memang ada 4 macam ini. 1, tidak dikenakan atau tidak dipungut. 2, dibebaskan. 3, dikenakan juga tapi tarifnya 0, itu termasuk fasilitas perpajakan. Dan ada 1 lagi adalah ditanggung pemerintah. Nah, di dalam COVID ini fasilitas yang diberikan nanti ada yang tidak dipungut dan ada yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, kita berikan contoh di sini penjelasannya begini lagi. Kalau impor barang kena pajak. Nah, jadi ada impor yang terkait dengan COVID, nah misalnya gitu ya. Itu fasilitas yang diberikan adalah tidak dipungut PPN, ya. Tidak dipungut PPN. Syaratnya nanti ada lagi. Nah, syaratnya adalah bahwa si importir atau si pihak ketiga yang melakukan importir tadi itu harus mempunyai surat keterangan bahwa dia dibebaskan dari PPN dalam rangka impor. Disebut nanti di dalam itu disebut SKJLN. Jadi sebelum impor itu tolong mengurus dulu yang namanya SKJLN di KPP, sehingga nanti dapat diberikan fasilitas bahwa PPN-nya tidak dipungut, ya, yang 10% ini. Kemudian kalau penyerahan barang dan jasa kena pajak, tadi impor ya, kali impor. Kalau penyerahan barang dan jasa kena pajak, ya, termasuk kalau ada pembelian cuma-cuma di perpajakan itu, kalau ada pembelian cuma-cuma itu kan dianggap perolehan pajak juga karena diberikan PPN-nya juga kan ya. Maka penyerahan barang jasa kena pajak ini PPN-nya diberikan fasilitasnya ditanggung pemerintah. Artinya PPN-nya tetap ada tetapi ditanggung pemerintah. Nah, kalau yang satu tadi tidak dipungut. Juga pemanfaatan jasa kena pajak itu adalah PPN ditanggung pemerintah. Ini tolong dibedakan karena apa? Nanti di dalam pengisian namanya apa ya, faktur pajak dan sebagainya jangan salah kan gitu ya. Jangan salah bahwa ini tidak dikenakan pajak itu bukan karena tidak dipungut, bukan tarifnya 0, tapi adalah pajak ditanggung pemerintah. Jadi kalau impor itu adalah tidak dipungut, kalau penyerahan barang dan jasa kena pajak itu adalah ditanggung pemerintah, ya, pemanfaatan jasa itu juga ditanggung oleh pemerintah. Nah, syarat administrasinya. Tetap ya yang melakukan perolehan pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan COVID itu adalah membuat faktur pajak. Nah, faktur pajaknya nanti ya diberikan keterangan adalah PPN ditanggung pemerintah. PPN ditanggung pemerintah. Tetap membuat yang namanya surat setoran pajak. Nah, surat pajaknya nanti nihil, diberikan catatan di sini adalah ditanggung pemerintah. Dan ketiga, kewajibannya adalah membuat realisasi PPN yang ditanggung pemerintah. Ya, buat laporan. Laporannya setiap bulan, ya. Dalam periode laporan formatnya nanti ada format di dalam lampiran itu, ya. Laporannya adalah untuk periode April dan Juni, bagaimana laporan realisasinya, bukan per bulan tadi mau saya koreksi tadi, bukan per bulan. Laporannya per periode, ya. Untuk periode April sampai Juni, ya, itu dilaporkan membuat laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah,
ya, dan disampaikan kepada pemerintah di sini nanti di KPP, ada KPP ya, maksimal tanggal 20 Juli. Untuk periode yang Juli sampai September nanti disampaikan di dalam 20 Oktober. Itu adalah fasilitas di bidang perpajakan PPN, pajak PPN. Nah, jadi ya, saya ulangi lagi di sini, fasilitas PPN itu adalah siapa saja yang impor, tadi Pak ya, pihak-pihak yang terkait tadi, pihak tertentu itu bisa instansi pemerintah, bisa badan, bisa apa tadi itu di sini tadi rumah sakit, ya, ada pihak lainnya yang melakukan impor perolehan barang jasa kena pajak, pemanfaatan jasa kena pajak itu diberikan fasilitas PPN, baik tidak dikenakan PPN ataupun PPN-nya ditanggung pemerintah. Nah, barang-barangnya ini, ya, obat-obatan, vaksin, jasa-jasa dan ini yang mendapatkan pembebasan, kemudian harus tetap memenuhi kewajiban administrasi perpajakannya, yaitu membuat faktur pajak, membuat setoran pajak, dan membuat laporan realisasi PPN yang ditanggung pemerintah. Nanti ada di format laporannya. Baik, itu adalah fasilitas PPN. Kemudian fasilitas PPH, fasilitas perpajakan pajak penghasilan. Nah, fasilitas pembebasan dari pemungutan pajak PPH untuk membantu penanganan COVID-19. PPH di sini ada 3 jenis, ya kan ya, yaitu PPH 21, PPH 23, dan PPH 22. 21, 22, dan 23. Nah, ini nanti ada catatannya non SKB, ada syaratnya non SKB, SKB, nanti kita jelaskan di PPH. Oke, pertama kali adalah pembebasan pemungutan PPH pasal 22. Ya. Pihak tertentu yaitu instansi pemerintah, rumah sakit atau pihak lain yang melakukan impor atau perolehan barang dan jasa itu dilakukan pembebasan pemungutan PPH 22. Ini ya, yang besarnya adalah biasanya ditetapkan adalah 1,5%. Ya. Nah, pembebasan itu ya, harus dilakukan dengan SKB. SKB itu adalah surat keterangan mengenai bebas pemungutan PPH. Ini nanti harus ngurus dulu ke KPP meminta surat keterangan bebas. Nah, kecuali kalau ya melakukan impor, pemungutnya itu Dirjen Bea Cukai, ya, kalau ada impor, kemudian nanti masuk ke daerah pabean, nanti ada Bea Cukai di situ. Maka kalau impor ini adalah tanpa SKB, tanpa surat keterangan bebas pemungutan PPH. Kemudian pihak ketiga, pekanan dan lain sebagainya, yang melakukan penjualan barang dalam rangka penanganan COVID juga dilakukan pembebasan pemungutan PPH. Ya, pembebasan dilakukan dengan SKB, artinya memenuhi persyaratan ada surat keterangan pembebasan bahwa dia dibebaskan dari pajak penghasilan. Itu adalah pembebasan pemungutan di PPH-nya. Kewajiban administrasinya. SKB, nah, jadi membuat SKB Pak ya, satu memperoleh SKB. SKB itu diperoleh melalui permohonan ke KPP. Jadi Bapak Ibu yang melakukan nanti baik itu impor, perolehan atau penjualan yang akan dibebaskan melalui PPH 22-nya ke KPP minta melakukan permohonan untuk memohon ke SKB dan akan dilakukan prosesnya maksimal 5 hari. 5 hari harus keluar SKB-nya. Kalau KPP-nya lambat, ya, 5 hari kok belum keluar, itu dianggap SKB sudah terbit. Kemudian selain SKB, yang mendapatkan pembebasan tadi juga harus membuat apa tadi yang namanya laporan realisasi pembebasan pajak 22, PPH 22. Sama seperti tadi, periodenya, laporannya adalah periode April-Juni dan periodenya adalah Juli-September. Nah, gitu ya, disampaikan pada tanggal 20 pada bulan berikutnya. Itu yang terkait dengan PPH pasal 22 ya, 22. Ya, 1,5%. Jadi PPH atas penyerahan barang jasa kena pajak. Kemudian pembebasan pemungutan PPH 21 atas jasa. Ini PPH 21 pendapatan atas jasa.
subjek pajaknya adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi kalau ada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan-kegiatan jasa mendapatkan imbalan honor atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak tertentu, dari instansi pemerintah, dari rumah sakit, kan ya, dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, jangan dipotong PPh-nya. Nah, ini ada misalnya ya perawat kita, perawat medis kita, halo ya, itu dapat honor, itu jangan dipotong PPh-nya karena dalam rangka penanganan COVID. Terbatas juga masanya mulai dari April sampai dengan September 2020. Nah, ini tanpa yang bersangkutan harus mengurus SKB. Ini jadi kalau saya punya saudara perawat medis gitu kan ya, itu pokoknya jangan nggak usah melampirkan SKB, jadi jangan dipotong. Itu yang terkait dengan PPh 21. Nah, kalau di PPh 23-nya, orang yang melakukan jasa penghasilan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, konsultan, jasa lainnya, yang dilakukan oleh WP Badan dalam negeri, WP Badan, ataupun nanti itu adalah badan usaha tertentu, BUT, yang mendapatkan perolehan mendapatkan imbalan gaji, honor apapun dalam bentuk apapun namanya, kan gitu ya. Karena ada kegiatan pekerjaannya, itu tidak dipungut PPh 23. Nah, yaitu WP Badan. WP Badan. Kalau PPh 21 tadi adalah WP Perorangan. Nah, persyaratan administrasinya, kalau yang WP Badan ini harus melalui memperoleh SKB yang diperoleh dari KPP. Surat Keterangan Pembebasan Pajak Pemotongan Pajak 23. Dan membuat laporan realisasi pembebasan perpajakan. Nah, inilah adalah fasilitas-fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah ya dalam rangka penanganan COVID-19. Kan gitu kan ya. Nah, kemudian ini tambahan aja. Memang ini di luar PP 28 tadi ya, PMK 28 tadi. Ini sering aja juga pertanyaan, Pak, sekarang kan banyak orang-orang membeli tapi dibagikan dalam sembako. Kalau sembako itu tidak masuk di dalam PMK yang 28 tadi itu, tapi sudah ada aturan sebelumnya yaitu mengenai PPN sembako itu dibebaskan. Ya, Undang-Undang Nomor 42 2009 dan ada PMK-nya lebih jelas nanti di 2017. Ya, jadi untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam skala pemenuhan kebutuhan itu tidak dikenakan PPN-nya. Contoh beli beras apa. Jadi kalau yang memberikan bantuan-bantuan sosial sekarang pada pihak-pihak terdampak itu kalau pengadaan-pengadaannya ini tidak dipungut PPN-nya ya. Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, pokoknya sembako lah kira-kira ya. Gula dan sebagainya. Juga terkait kalau kita melakukan bantuan-bantuan sosial nanti dalam bentuk pemberian makanan. Nah, PPN makanan dan minuman ini juga tidak dikenakan PPN-nya. Nah, juga tidak dikenakan PPN-nya. Karena apa? PPN di sini, ini PPN ya, untuk menghindari pajak yang berganda. Karena Pemda biasanya sudah memberikan pajak pembangunan pajak daerah, pajak hotel, restoran, pajak makanan itu biasanya sudah diberikan ini. Nah, mestinya juga ini nanti tergantung dengan Pemdanya, tapi kita belum lihat juga. Pemdanya juga kalau untuk makanan dan minuman dalam rangka COVID mestinya ya ada kebijakan dari Perda setempat itu ya jangan dilakukan pajak daerahnya. Nah, karena pajak makanan dan minuman ini pajak daerah. Nah, kalau PPN tadi kan pajak negara. Nah, nanti tinggal daerahnya saja nanti yang akan melakukan pembebasan. Karena itu kalau pajak daerah itu diatur dengan Perda di masing-masing daerah yang bersangkutan. Itu yang terkait dengan fasilitas perpajakan. Barangkali untuk sementara ini dulu, kan gitu kan ya, apa yang dapat saya sampaikan mengenai tadi refocusing kegiatan, kemudian realokasi anggaran, kemudian kalau sudah dilaksanakan, maka di sini ada materi yang ketiga adalah fasilitas perpajakan yang terkait dengan COVID, banyak diberikan fasilitas-fasilitas oleh pemerintah, yaitu PPh dan PPN, PPh 21, 22, 23, dan PPN.
Barangkali sebagian itu dulu Ibu. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Dan kalau ada yang kurang jelas juga mohon maaf. Baik, terima kasih Bu Juni Irawati. Baiklah Bapak dan Ibu, saya juga mohon maaf jika penyampaian saya juga tidak berkenan dengan Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Ya, assalamualaikum Bu. Ya, Bu. Um,